Hai brosis, selamat datang di channel Rina Des. Pada hari ini kita semua tahu bahwa hari ini kita telah kehilangan seorang godfather kita, Sobat Ambiar, yang nama aslinya Dionysus Didi Prasetyo atau yang kita sering kenal dengan Didi Kempot. Hari ini tanggal 5 Mei 2020 benar-benar kaget banget dengar kabar kalau Didi Kempot meninggal dunia karena serangan jantung pagi tadi jam 7.45 di rumah sakit di Solo. Itu pertama kali Rina tahu itu pas Rina buka Instagram dari Lambe Turah, terus Rina langsung ngasih tahu ke mama. Semua langsung kaget juga, langsung lihat televisi dan benar ternyata betulnya Rina juga nggak terlalu mengikuti apa lagu-lagunya, cuma tahu gitu lagu-lagu yang ngehits saat ini, karena kan Rina juga termasuk sobat ambiar juga yang walaupun Rina tuh nggak terlalu ngerti gitu arti lagunya itu apa, kan bahasa Jawa tuh, tapi itu tuh semuanya tuh lagu-lagunya tuh asik-asik semua, pokoknya easy listening banget. Dan kita juga tahu ya beberapa yang lalu udah kehilangan Glenn Fredly juga, dan kita pasti tahu banget walaupun beliau sudah tiada, tapi beliau akan selalu kita kenang karya-karyanya, pokoknya tidak akan bisa kita lupakan walaupun raganya memang sudah tiada. Nah, Didi Kempot ini lahir tanggal 31 Desember 1966 dan meninggal pada tanggal 5 Mei 2020. Dan Didi Kempot ini yang kita tahu ya mempunyai genre campur sari, congdut, pop Jawa, dan koplo. Dan pekerjaannya itu sebagai seorang musisi yang benar-benar tidak lekang oleh zaman, bener gak sih? Kayak walaupun beliau dari dulu banget, tapi namanya itu tuh dan karyanya itu tuh selalu bisa diterima sampai saat ini gitu, bahkan oleh sobat-sobat ambiar di luar sana yang cocok banget lagu-lagunya itu untuk kita anak muda juga gitu, untuk orang tua juga. Jadi makanya banyak banget yang sedih mendengar berita ini, yang kayak kaget banget gitu kan. Jadi Didi Kempot ini tuh memulai karirnya itu di Surakarta sebagai musisi jalanan pada tahun 1984 sampai 1986. Dan Didi Kempot mengadu nasibnya ke Jakarta pada tahun 1987 sampai 1989. Jadi nama Didi Kempot ini itu adalah nama singkatan dari kelompok Pengamen Trotoar, grup musik asal Surakarta yang membawa Didi Kempot ini hijrah ke Jakarta. Hampir sebagian lagu yang ditulisnya ini bertemakan patah hati dan kehilangan. Bener banget, karena bener-bener sesuai banget dengan anak-anak muda yang lagi hype banget untuk lagi jatuh cinta terus patah hati, dan lagu Didi Kempot ini emang masuk banget gitu tuh untuk segala kalangan. Dan Didi Kempot ini juga sangat dekat banget sama masyarakat. Itulah alasannya kenapa Didi Kempot selalu menggunakan nama-nama tempat sebagai judul lagunya. Dan Didi Kempot ini punya fans juga dari kalangan muda yang disebut dengan sad boys atau sad girls yang tergabung dalam Sobat Ambiar, dan mendaulat Didi Kempot sebagai godfather of broken heart dengan panggilan Lord Didi. Nah, Rina akan share ke brosis awal karirnya dari tahun 1984 sampai 1986. Jadi Didi Kempot ini itu sebagai musisi jalanan hanya bermodalkan ukulele dan kendang. Dan Didi Kempot juga mulai mengamen di Surakarta, Jawa Tengah selama 3 tahun. Nah, pada tahun 1987 sampai 1989 akhirnya mengadu ke Jakarta. Nah, pada 1987 ini Didi Kempot itu sering mengamen sama teman-temannya di daerah Jakarta, yaitu Selipi, Palmerah, Cakung maupun Senen. Nah, mulai dari situ julukan Kempot itu adalah singkatan dari kelompok Pengamen Trotoar dan jadi nama panggung Didi Kempot sampai saat ini. Nah, sembari ngamen, Didi Kempot itu mencoba untuk rekaman, dan selanjutnya menitipkan hasil kaset rekamannya ini ke beberapa studio musik di Jakarta, namun hasilnya gagal.
Tapi itu tuh nggak bikin Didi Kempot itu merasa menyerah. Akhirnya setelah beberapa kali gagal, dan akhirnya si kaset rekamannya itu diterima oleh label Musika Studio. Nah, tepat pada tahun 1989 Didi Kempot meluncurkan album pertamanya. Nah, salah satu lagu andalan di album tersebut adalah yang berjudul lagu Cidro. Nah, lagu Cidro ini tuh lagu yang menceritakan tentang kegagalan kisah cinta oleh kisah cintanya Didi Kempot. Jadi kisah cintanya ini tuh tidak disetujui oleh orang tua si wanita ini. Nah, itulah yang membuat lagu Cidro ini tuh sangat menyentuh banget dan mudah banget diterima oleh banyak kalangan. Nah, sejak itu Didi Kempot mulai menulis lagu-lagu tentang bertemakan patah hati dan kehilangan. Pada tahun 1993 sampai 1999 awal kesuksesan seorang Didi Kempot. Pada tahun 1993, Didi Kempot itu mulai tampil di luar negeri, tepatnya di Suriname, Amerika Serikat. Nah, selanjutnya setelah dari Suriname, akhirnya Didi Kempot lanjut ke Eropa pada tahun 1996. Nah, pada tahun 98 Didi Kempot kembali lagi ke Indonesia, dan pada tahun 1999 mengeluarkan lagu Stasiun Balapan. Nah, kembalinya Didi Kempot ke Indonesia itu adalah awal karirnya semakin populer. Pokoknya banyak banget penghargaan-penghargaan yang udah didapat sama Didi Kempot. Lina nggak bisa sebutin satu-satu, dan tadi juga hanya sedikit awal karirnya aja. Menurut Brosis, lagu apa yang benar-benar mewakilkan Brosis banget, dan sampai saat ini lagu itu tuh benar-benar Brosis banget gitu, dan mengena di hati Brosis. Ya, untuk sobat ambiar juga, kita doakan, kita kirimkan doa semoga Godfather of Broken Heart diterima di sisi Allah dan keluarganya diberikan ketabahan. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan share video ini ke teman-teman Brosis ya. Sampai jumpa lagi.